Halo minasan konnichiwa. Kabar baik di sini, semoga kalian juga sehat di sana ya. Alhamdulillah hari ini hari Minggu, tapi bisa libur kerja ya, karena setelah beberapa hari kemarin tuh Golden Week, itu kerjaan rame banget Masya Allah. Dan alhamdulillah walaupun Sabtu Minggu sekarang ini bisa libur karena ya Golden Week kemarin orang-orang udah pada liburan, udah pada jalan-jalan ya. Jadi sekarang setelah Golden Week walaupun Sabtu Minggu agak sepi. Jadi rencananya tuh sekarang mau jalan-jalannya di sekitar tempat tinggal di sini, sekitar Apato. Ya, aku nih tinggal tuh di pegunungan gitu ya. Jadi rada sepi lah ya. Ya kampung gitu. Ya bisa kalian lihat ya. Begitu keluar rumah tuh kita disambut dengan pepohonan-pepohonannya gitu tuh, bukit-bukit. Dan ya ada sawah-sawah juga, di belakang itu ada sawah. Tadi begitu keluar dari pintu rumah itu langsung dihadapin sama sawah ya. Jadi sekalian di video ini tuh mau membuktiin, ngasih lihat ke kalian kalau Jepang itu bukan bukan hanya di Tokyo yang penuh dengan gemerlap, gedung-gedung tinggi dan kebisingan. Di Jepang juga masih ada ya pelosok-pelosok gitu ya, sawah-sawah, terus apa, penduduknya sepi gitu dan sunyi. Tapi alhamdulillah tinggal di sini tuh enak ya. Enaknya kenapa? Ya karena kita tidak bising gitu. Ya bisa kalian lihat ya, di sekitar itu pohon-pohon semua, rumah itu ada tapi jarang. Dan bahkan walaupun ada beberapa rumah itu, banyak rumah itu, beberapa bahkan hampir kebanyakan itu ini kosong, rumah kosong. Dan walaupun ada penunggunya ya, penghuninya, itu kebanyakan mereka tuh yang udah pada tua itu, udah ubacang, ojicang. Karena kenapa? Kebanyakan orang-orang mudanya tuh di Jepang itu mereka memilih pergi ke kota-kota. Mereka memilih lebih ke kayak Tokyo kayak gitu, atau mungkin di daerah sekitar sini tuh ada kota namanya Takasaki. Di sana udah mulai ya lumayan rame lah. Dan kalau di kampung kayak gini tuh kebanyakan obacang-obacang, ojicang, mereka tuh bertani gitu di sawah. Karena kan di sini kan ya banyak sawah, banyak peladangan gitu. Mereka nanam-nanam sayur kayak gitu. Nah, kayak sekarang ini guys, sekarang ini kan bulan 5 kan, udah masuk bulan musim semi. Jadi orang-orang di sini tuh obacang ojeknya tuh mereka udah mulai nanam-nanam gitu. Kayak dia di sini di depanku ini ada tanah gitu ya. Tanah kecil segini guys. Biasanya tuh nih setiap pagi tuh ada obacang gitu ya. Dia tuh nanam kayak sekarang ini dia ini di sini nih. Ini ditanemin apa itu daun bawang gitu guys. Nah, anehnya ya nggak tahu lupa atau gimana atau disengaja biasanya mereka itu nanam kan, tapi dibiarin sampai busuk kayak gitu. Waktu itu udah beberapa kali ya, dia nanam kyabetsu kayak gitu, nanam sawi kayak gitu. Ditanam, tapi dibiarin sampai gede, sampai bosok. Akhirnya nggak dipanen. Dan kayak sekarang ini tamanigi ya. Ini tamaniginya ini udah gede-gede nih, udah bisa panen. Kayak ini juga nih di sini. Ini udah bisa panen, cuman dibiarin sama mereka. Nggak tahu kenapa. Kebanyakan kayak gitu. Dan sekarang udah mulai masuk musim semi. Sekarang sawah-sawah ini udah banyak yang dibajak nih kayak gini, ini bajaknya nih. Karena ini aku ngambil video ini pas tengah hari ya, jadi orang-orang tadi yang ada obacang, ada yang bajak itu tadi, ada orangnya, cuman mereka udah pada pulang istirahat, ya makan siang lah ya. Dan di depan sini tadi ada kakek-kakek nih sama temennya. Jadi si kakek ini tuh tadi dia ngobrol sama nenek-nenek yang dia nanam 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 di sini, yang sedang bertani tadi situ. Dia ngobrol, tapi dia tuh lupa matiin ininya, kontaknya. Jadi terus hidup si kontaknya itu. Akhirnya baterainya tuh habis. Nah, dia manggil lah temennya yang mobil merah itu tadi. Panggil buat iniin dihidupin akinya itu. Jadi minjem aki yang temennya tadi. Guys, kita lanjut ke daerah sana ya, itu ada di seberang itu ada perumahan-perumahan kayak gitu. Walaupun sebenarnya di sana tuh banyak guys rumah-rumah guys, tapi banyak banget yang kosong guys. Dan di salah satu rumah di sini tuh waktu itu ada suatu kejadian yang dibilang mengerikan ya, sangat mengerikan ya. Walaupun aku nggak lihat langsung kejadiannya, cuman ada tetangga aku tuh yang depan rumah itu ya ngobrol gitu ya, cerita. Dan ada teman kerjaku juga tinggalnya dia di daerah sini dan dia ceritain. Nah, waktu malam itu tuh ada ini ada ambulans tuh ke daerah rumah sini.
Dan paginya aku tanyain ke teman kerjaku itu dan ternyata kejadian itu, guys. Jadi nanti pas waktu lihat rumahnya aku ceritain, guys, ya. Sekarang kita nyebrang dulu, guys. Jadi, guys, di deket rumahku ini, di seberang ini ada kompleks perumahan-perumahan gitu ya. Sebenarnya banyak rumahnya tuh di sini gede-gede ya. Kebanyakan rumah-rumah di kampung tuh mereka gede-gede, guys, karena tanahnya lebar-lebar ya. Tapi walaupun banyak rumah, rumahnya gede-gede, bagus-bagus, banyak yang kosong, guys. Karena kenapa? Kebanyakan orang-orang tuh pergi ke ini apa? Pergi ke kota, guys. Di kampung sini mereka udah ditinggalin rumah-rumahnya. Dan yang tinggal-tinggal di sini tuh kebanyakan mereka yang udah tua ya, udah obacang, ojicang. Jadi anak-anak mudanya ya udah pada pergi. Ya kan yang tinggal di sini tuh udah mereka yang bertani, karena udah tua ya jadi bertani, atau yang dia kerja di hotel-hotel di daerah sini. Karena kan tempatku tinggal nih dia ini, guys, tempat wisata pemandian air panas gitu, guys, di gunung gitu, guys, ya. Nama itu ada di Gunung Haruna, guys. Nah, ini rumah gede, guys. Ini ya, ini rumah gede masih bagus, guys. Tapi ini kosong, guys, rumah ini. Nggak ada yang ninggalin. Padahal rumahnya keren, bagus ya, gede banget. Disewain juga nggak ada yang mau, guys. Di sini tuh banyak rumah-rumah kayak apartemen gitu ya, disewain. Tapi pada kosong, guys. Karena apalagi setelah COVID kemarin, kebanyakan apartemen-apartemen itu dia disewakan ke orang-orang yang kerja di hotel-hotel, guys. Nah, karena COVID kemarin itu hotel-hotel sepi, jadi kebanyakan orang tuh apa kayak dipecat atau nggak dapat kerjaan gitu ya. Jadi mereka tuh pada berhenti lah. Nah, karena kalau bertahan terus di situ mereka tetap bayar sewa, tapi mereka nggak dapat gaji ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ya berhenti dan keluar pindah kerjaan. Ya walaupun sebenarnya waktu COVID kemarin tuh di Jepang, alhamdulillah banget kita dapat bantuan-bantuan, guys. Kayak yang pernah aku dapetin ya itu dapat 10 mang, atau kalau Indonesia dia taruhlah 10 juta ya dibuletin kayak gitu, guys. Tapi ya tetap aja ya namanya juga berkelanjutan kan, COVID itu sampai berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun kan ya. Jadi banyak hotel yang sepi, yang tutup. Bahkan ada deket hotel deket tempat kerja itu, mereka sampai tutup sampai sekarang masih ini apa? Masih nggak beroperasi karena ya mungkin mereka udah merugi dan ya mungkin bangkrut kali atau gimana. Dan ya, guys, sini banyak banget rumah-rumah ya. Kita keliling-keliling aja. Dan hari Minggu jadi ya lumayan orang-orangnya ada di rumah gitu. Cuman tetap aja kelihatan sepi kan. Nah, karena itu walaupun mereka liburan banyak yang di rumah, tapi karena jumlahnya sedikit jadi ya tetap aja nggak kelihatan banyak orang. Oke, guys, sesuai yang aku bilang tadi ya, apa ada suatu kejadian tuh jadi rumahnya ini, guys, rumah ini aku nggak terlalu liatin banget ya karena ya mungkin privacy. Jadi sekarang ini rumah ini kosong, guys, nggak ditinggalin karena tadinya itu dia ditinggalin sama nenek sama ada anaknya ya udah paruh baya juga anaknya ya, sekitar umur 50-an kayaknya udah soalnya rambutnya udah putih-putih juga. Jadi si anaknya itu kayak punya keterbatasan itu loh, guys, kayak punya gangguan temperamental banget tau. Jadi waktu itu ada kejadian dia kan punya punya ladang kan di deket rumahku itu ada sawah gitu, dan dia tuh nanam padi kayak gitu. Si neneknya tuh benar-benar dimarahin banget, guys, sampai kata-kata kasar tuh keluar dari mulut si anaknya itu. Sampai kita aja kan biasanya kan kalau sore itu kan kalau musim panas itu kan jalan-jalan kan ke sawah itu ya, nyore lah ngabuburit gitu. Nah, pas mereka tuh lagi nanam padi, di saat pas waktu itu, guys, si neneknya tuh benar-benar dimarahin habis-habisan sama dia. Padahal si nenek tuh gara-gara ngelakuin kan di sini tuh kalau nanam padi kayak si benihnya tuh kayak ini loh apa, dari bukan kulibet apa ya, ya pokoknya udah dijadiin gitu ya, nah tinggal diambil kecil-kecil. Nah sama si nenek itu dibawain cuman dikit doang. Nah si anaknya tuh gila marah banget sampai baka ya roh kayak gitu tuh, sampai keluar semua padahal itu orang tuanya dan ya udah tua ya. Nah mungkin karena keterbatasan atau gangguan mental gitu ya, jadi temperamental banget, marah-marah banget, guys. Nah jadi cerita kejadiannya itu dari temanku ya, aku dengar dengar cerita dari temanku kerja itu. Jadi di malam itu tuh si anak sama si neneknya itu tuh ya emaknya ya sama ibunya itu tuh
lagi ngobrol katanya, terus nggak tahu kenapa si anaknya tuh marah. Nah, karena marah, jadi si anaknya itu mukul, nonjok gitu, nonjok si nenek itu, guys. Ditonjok, terus habis itu berdarah katanya, terus habis itu dilempar batu, guys. Nah, karena si neneknya itu kan udah tua banget ya, anaknya aja tuh udah kayaknya udah umur 50-an. Nah, si neneknya itu sekitar hampir hampir mungkin 80-an. Soalnya jalannya aja udah nunduk-nunduk gitu kan. Itu bener dilempar berdarah gitu kan. Nah, mungkin kan dia ngerasa bersalah tuh. Jadi si anaknya itu sendiri dia ngubungin ke polisi, guys. Dia ngubungin ke polisi katanya, terus habis itu datanglah polisi. Nah, pas datang polisi, si polisinya itu katanya nanya, "Kenapa ini kok bisa kayak gini?" Dan ya mungkin karena dia ada gangguan gitu ya, dia ngomong, "Saya lempar pakai batu," itu katanya itu udah berdarah banget, guys, sudah babak belur katanya mukanya itu. Nah, akhirnya polisi manggil itulah, manggil polisi, manggil ambulans, dan di situ ambulans itu lewat dari depan rumah itu, guys, depan apartemen. Jadi, ada apa nih? Kaget nih, ada apa? Nah, terus karena penasaran akhirnya nanya lah ke temen kerja itu waktu pagi kerjanya, dan temanku kerja itu cerita kayak gitu katanya. Enak sebenarnya, guys, tinggal di kampung kayak gini, di pelosok kayak gini ya. Nggak bising, terus ya aman lah, sunyi gitu. Kita bisa menyatu dengan alam. Tapi ya gitu, guys, ada minusnya juga. Jadi minusnya tuh kan namanya pelosok ya, jauh dari mana-mana, guys. Jadi kalau kita mau belanja, kita ada keperluan-keperluan tuh, kita harus turun ke bawah, harus nyari tempat perbelanjaan. Di deket sini tuh ada, di atas, di tempat deket tempatku kerja itu ada kayak minimarket, guys. Ada Family Mart, ada Lawson. Cuman karena tempatnya tuh di daerah wisata ya. Jadi barang-barang tuh cepet habis banget, guys. Cepet banget habisnya, guys. Barang-barang tuh dah, apalagi kalau lagi rame ya. Waktu itu aku pernah ke ini, ke Family Mart itu. Lagi rame. Hari apa itu? Hari Sabtu apa hari apa ya? Rame banget kan. Aku lapar lah malam-malam. Aku bawa mobil ke atas, mau nyari roti lah, sekedar roti. Habis, guys. Sampai di sana udah habis semua, udah kosong rak-raknya itu. Ya karena itu cuman ada itu doang gitu. Sedangkan wisatawan-wisatawan tuh banyak banget kan kalau hari libur gitu. Tapi adanya cuman dikit doang, jadi langsung udah rebutan lah, habis banget. Dan itulah alasanku kenapa aku ngambil SIM mobil sama beli mobil di Jepang, guys. Karena apalagi sekarang udah ada istri, ada anak kan. Jadi kalau misalkan nggak ada kendaraan itu susah, guys, mau kemana-mana. Dan akhirnya ngambil mobil. Ya alhamdulillah sekarang bisa buat nganter istri jalan-jalan, buat belanja. Jadi udah nggak ini lagi udah nggak susah lagi lah. Waktu awal-awal pindah ke sini tuh dulu, benar-benar susah banget, guys. Ya walaupun sebenarnya ya dia di tempat wisata kayak gini, kendaraan umum kayak bis itu banyak, guys. Kayak di tempatku ini tuh ke Shibukawa Eki, itu sekitar 30 menit sekali, 15 menit sekali tuh pasti ada bis. Cuman kalau misalkan kita belanja, itu kan bawa kan jauh kan, nggak mungkin kita belanja tuh sekali belanja dikit kan, guys. Jadi sekali belanja tuh aku waktu itu pernah kayak pakai tas gede gitu ya, itu dua kayak gitu. Jadi kalau misalkan naik bis umum kan pasti rame kan. Nah, kalau rame bawa barang-barang banyak kayak gitu, aduh susah banget, guys. Ya malu iya kan, masa ganteng-ganteng gini bawa kayak gitu. Kan malu iya, susah ribet iya, dan akhirnya ya karena udah ada istri kan, udah punya anak, jadi ya maksain lah, bukan maksain sih, itu keperluan ya. Jadi ambillah mobil gitu. Ya walaupun sebenarnya bisa dibilang ya ambil mobil di sini mobilnya murah, SIM-nya, guys, yang mahal banget, guys. SIM di sini tuh aku kemarin tuh habis 33 mang. Ya kalau dirupiahin 35 juta lah SIM-nya doang, guys. Karena di sini tuh kalau kamu nggak punya SIM mobil Indonesia itu harus ikut sekolah dulu, guys, di sini ngambil. Jadi harus ikut sekolah. Nah, yang mahal itu ikut sekolah mobilnya itu, guys. Kalau tes SIM-nya doang tuh sekali tes itu 2.200,
sama biaya-biaya dan lain lah, pokoknya nggak mahal banget. Dan ya alhamdulillah aku 4 kali tes baru lulus guys. Ya karena kanji ya, jadi ya rada-rada lah lumayan. Alhamdulillah, soalnya ada beberapa temanku juga yang cerita, bahkan orang Jepang pun nggak mungkin sekali lulus guys. Nggak mungkin sekali lulus. Ada temanku itu dia 17 kali baru lulus dapat SIM. Bisa kalian lihat guys, di sini banyak banget sawah-sawah nih dan rumah-rumah, dan kebanyakan ya rumahnya lihat gede kan. Tapi lihat rumah rumah yang ini gede tapi kosong guys, nggak ada penunggunya. Yang ini juga guys, yang ini gede tapi nggak ada penunggunya guys. Ya, karena itu tadi mereka udah pada pindah ke apa, ke kota dari kerjaan, katanya biar berkembang itu anak-anak mudanya tuh pindah ke kota. Jadi kampung-kampung kayak gini tuh, sawah-sawah kayak gini tuh udah untuk obasang ojicang lah, buat mereka menikmati masa tuanya guys. Tuh kayak ya nanam-nanam di sawah kayak gitu. Di sini lihat ya ada tuh mobil guys. Nah ini rumah yang sebelahnya yang kosong, ini kan kosong nih. Ini sebelahnya nih ada penunggunya guys, ada penghuninya. Soalnya ada mobil di sini. Nah di sini guys, alhamdulillah ya ada bengkel lah, walaupun nggak gede, tapi di sini ada bengkel guys. Kita jalan sini guys nih, yang rumah kataku tadi gede tapi kosong. Lihat, rumahnya segede ini guys, tapi kosong nggak ada penunggunya. Terus yang ini nah, ini guys, rumah ini gede banget kan. Ada 2 rumah, tapi nggak ada penghuninya guys. Nggak tahu kemana nih. Coba aja di iniin ya. Akia namanya tuh guys. Nah ini juga guys. Rumahnya gede banget tapi kosong. Lihat depan rumahnya aja sampai apa, kalau bahasa Sundanya tuh bongkor. Banyak rumput-rumput liar gitu guys. Tanaman-tanaman liar. Nah ini rumahnya, kalau ini ada penghuninya guys. Ada mobil, ada sepeda. Keren nih guys. Rumahnya bagus nih. Dek. Oke kita lanjut guys. Sini. Nah guys, ya udah beberapa kali aku ngomongin tadi. Kebanyakan di sini tuh orang-orangnya mereka bertani atau kerja di hotel guys. Karena ya kampung ya guys ya, adanya cuman hotel. Karena tempat pariwisata jadi adanya cuman hotel sama ya sawah ladang guys. Untuk tinggal benar-benar bisa bisa hemat karena nggak ada godaan-godaan untuk main ya. Tapi ya tetap pengeluaran bisa gede karena kita belanja harus jauh guys. Dan ada perasaan gimana ya, kan nggak ada di sini, kan nggak ada tempat jajan gitu ya. Jadi sekali keluar, sekali belanja tuh kayak untuk memuaskan diri gitu guys, kayak balas dendam gitu. Jadi sekali keluar, sekali belanja tuh truk banyak banget gitu. Karena itu tadi guys, di sini nggak ada apa-apa ya. Jadi apa namanya tuh, balas dendam gitu loh. Pengen dipuasin sekalian. Dan dari tadi udah keliling-keliling tapi nggak lihat ada orang guys. Cuman ada orang tadi sana doang satu. Ini emang penghuninya nggak ada atau karena pada kerja. Tapi kalau dibilang pada kerja kayaknya enggak deh guys, soalnya kan apa, hari Minggu orang-orang pasti libur, dan aku ngambil video ini tengah tengah hari pas dia jam apa, istirahat, harusnya banyak orang ya, tapi ya kayak gini guys suasana di desa guys, di kampung sepi banget. Tapi untuk kalian yang datang ke Jepang untuk benar-benar niat nabung ya, pengen ngumpulin duit banyak, bisa lah apa, tinggal di kampung tuh, karena godaannya dikit banget guys. Jadi kalian bisa nabung lebih banyak lagi. Nah ini guys, di belakangku ini ada bis. Jadi karena kan tempatku ini kan perkampungan ya. Ah, ini guys. Narimasen. Hai. Tempatku ini kan perkampungan ya. Terus kan pegunungan. Jadi jalannya itu susah guys. Nah jadi dari pemerintahnya itu dia menyediakan kayak bus keliling. Jadi sekali naik itu dulu waktu zaman aku masih belum punya mobil itu 100 guys sekali naik, dan itu kita mau turun di mana aja keliling itu tetap 100 guys. Nah tapi sekarang tuh kan apa, oh ada kakek tuh, sekarang kan ekonomi Jepang tuh lagi turun nih guys. Nah pajaknya, harga-harga barang itu sekarang naik semua guys di Jepang guys.
harga kurs yen turun, tapi harga-harga barang di Jepang tuh naik semua, guys. Sekarang bis yang tadi itu biasanya keliling tuh 100, kemarin tuh istriku dia nyoba naik bis itu kan, dia bawa duit cuma 100 doang, dia mau nganterin Yuki kerja nganterin Yuki sekolah, karena aku kerja kan nggak ada mobil ya, dan istriku kan belum punya SIM, jadi dia naik bis. Karena dulu tuh waktu sebelum punya mobil, terakhir dia naik bis itu harganya cuma 100 yen, guys. Tapi sekarang kemarin itu kata dia jadi 200, guys. Jadi istriku tuh naik bis, dia cuma bawa duit 100 yen itu, karena biasanya cuma 100 yen. Dia naik lah di di kotak pembayarannya itu tertulis harganya jadi 200. Bingung lah istriku itu kan. Nah, dia bingung gimana karena kan bawa Yuki kan, Yuki udah mau sekolah karena pas itu hari Senin, jadi bawa barang-barang banyak, guys, kayak bawa futong kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya ada nenek-nenek sebelahnya istriku itu nawarin, dikasih duit 100 yen. Akhirnya bisa lah naik jadi 200 yen istriku, guys. Ya sekarang ini Jepang ya ini, guys, lagi ekonominya lagi kacau lah karena pandemi kemarin, karena Jepang tuh kan banyak banget ngasih bantuan-bantuan. Yang dari COVID itu aja kan aku dapat aku dapat tuh satu kali, guys, 10 mang. Nah, setelah itu waktu itu ada beberapa bantuan lagi kan, kayak karena kenaikan harga listrik, jadi ada dapat bantuan tuh yang dia 3 mang, dan itu nggak semua orang. Kalau yang 10 mang pertama itu semua kepala itu dapat 10 mang. Nah, kalau untuk yang bantuan 3 mang itu hanya orang-orang yang berpendapatan kecil lah, berpendapatan rendah, jadi mereka dikasih bantuan itu 3 mang. Nah, setelah itu ada bantuan lagi, guys, 5 mang, dan persyaratannya sama untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah. Setelah itu ada lagi 7 mang. Nah, setelah 7 mang itu ada lagi, guys, 3 mang. Dan aku dari semua bantuan itu cuma dapat sekali yang pertama doang, yang 10 mang. Ya, mungkin diakuin penghasilanku lumayan lah ya, tapi alhamdulillah walaupun itu ya penghasilanku ya dibilang sedikit enggak, dibilang banyak juga enggak. Ya cukup lah ya. Dan oke, guys, mungkin video keliling-keliling sambil ngobrolnya sampai sini dulu. Udah mulai ini gerah. Jalan-jalan dari tadi gerah, guys. Walaupun sebenarnya hari ini tuh nggak terlalu panas ya. Ada mendung kan cuacanya. Hari ini tuh berapa derajat gitu. Anginnya rada sejuk lah. Tapi ya karena jalan terus, dan posisi jalan di sini kan pegunungan, guys. Jadi rada nanjak turun. Jadi lumayan capek lah ya. Jadi kita udah di depan apartemen. Kita pulang dulu, guys. Oke, guys. Bye-bye. Oke, guys. Videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya kalian bisa nggak ketinggalan video-video soal ya di Jepangan gitu ya. Oh iya, nanti juga aku mau bikin video soal kenapa bisa kuliah, kerja, sampai bawa istri ke Jepang ya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share ya supaya kalian nggak ketinggalan info tentang Jepang-Jepangan. Oke, see you next video, guys.